Ada suatu wilayah yang nggak terlalu gede banget di peta dunia, tapi wilayah itu masih diperebutkan sampai sekarang. Tanah itu jadi saksi bisu, tempat pertumpahan darah dan air mata. Tanah ini dijadikan topik dan selalu diperbincangkan di dalam 3 kitab suci sekaligus. Tanah ini juga sempat jadi tempat perdagangan sekaligus jadi medan peperangan sampai saat ini. Kenapa bisa sih tanah ini direbutin banget sampai sekarang? Sebenarnya apa titik berat dari semua konflik ini yang gak pernah selesai sampai sekarang? Selamat datang di Rapat Tengah Malam. Kali ini gue akan coba bahas tentang sebuah tanah yang paling diperebutkan di dunia, yaitu tanah Palestina. Pertama-tama, gue akan coba bahas nih, gimana sih sebenarnya awal konflik tanah ini terbentuk? Kenapa tanah ini direbutin segitunya? Yuk kita bahas. Kalian tahu gak kalau sejarah tanah ini itu udah terbentuk dari zaman dulu, sekitaran tahun 3000 sebelum Masehi. Jauh banget sebelum nama Palestina itu dikenal. Nah, di wilayah itu tuh dulu dihuni sama orang-orang dari beragam kebangsaan, mulai dari bangsa Fenisia, Kanaan, sampai bangsa Filistin. Di wilayah itu, mereka hidup bareng-bareng dengan profesi yang berbeda-beda. Di wilayah itu, mereka hidup bareng-bareng dengan profesi yang berbeda-beda. Ada yang jadi pelaut, pedagang, pegembala, dan petani. Nah, dari situ terbentuklah budaya-budaya dengan nilai sejarah yang tinggi di wilayah Laut Timur Tengah. Kota-kota kayak Jericho dijadiin kota tertua dan paling bersejarah di dunia, yang masih ada sampai sekarang. Di kota ini masih nyimpen banyak banget nilai-nilai dan peninggalan sejarah sejak ribuan tahun lalu. Kita kembali lagi ke pembahasan tentang tanah Palestina. Di tahun 1200 sebelum Masehi, bangsa Ibrani pun udah mulai muncul tuh. Mereka jadi bagian dari narasi penting dalam Alkitab. Menurut kisah keagamaan, bangsa Israel itu dipimpin oleh Nabi Musa keluar dari Mesir. Terus, mereka mulai mendirikan kerajaan di atas tanah yang mereka percaya sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, dengan dibangunnya kerajaan Israel dan Yehuda pun di daerah baru, yang dimana kota Yerusalem itu dijadikan pusat pemerintahan dan pusat peribadatan. Namun menurut sejarah, di suatu waktu mulai terjadi tuh kejatuhan demi kejatuhan. Kerajaan Israel dihancurkan oleh Asyur di tahun 722 sebelum Masehi. Sedangkan kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babilonia di tahun 586 sebelum Masehi. Orang-orang Yahudi dibuang tuh ke Babilonia dan bahkan sampai ke benua lainnya, kayak benua Eropa, Asia, bahkan sampai Afrika. Setelah itu, wilayah ini dikuasai oleh Yunani, Romawi, dan Persia. Peristiwa ini yang jadi awal terbentuknya identitas diaspora mereka selama ribuan tahun. For your information, identitas diaspora itu kayak gini nih. Ketika lu tinggal di tanah orang lain atau di negara orang lain, tapi gaya hidup, kelakuan, keyakinan, sama budaya yang di tanah asal lo masih melekat di diri lu, itu bisa jadi pedang bermata dua yang dampaknya bisa positif atau negatif. Balik lagi ke pembahasan. Selama era Romawi, khususnya setelah pemberontakan Yahudi di tahun 70 Masehi, bait suci di Yerusalem dihancurin dan banyak banget orang Yahudi yang diusir dari wilayah tersebut. Bangsa Romawi menyebut wilayah itu sebagai Provinsia Syria Palestina, yang kemungkinan itu dibentuk buat ngaku sejak Yahudi dari tanah itu. Nah, pada waktu itu, nama Palestina sendiri mulai diresmikan tuh. Ya biarpun secara budaya dan populasi, tanah itu tetap dihuni sama beragam etnis. Mulai dari Yahudi itu sendiri, Samaria, dan komunitas Aram. Mereka semua hidup di situ secara berdampingan dalam keberagaman. Nah, sekarang kita bakalan bahas nih kekuasaan Islam di kota Yerusalem. Jadi kisahnya, setelah masa Bizantium, tanah ini dikuasain tuh sama kekhalifahan Islam di tahun 638 Masehi. Ketika para pasukan Islam yang saat itu dipimpin sama Umar bin Khattab, dan akhirnya berhasil tuh merebut kota Yerusalem. Ini semua jadi momen penting bagi sejarah Palestina. Soalnya wilayah itu jadi bagian dari dunia Islam. Dan Yerusalem jadi kota suci ketiga tuh setelah Makkah dan Madinah. Di bawah pemerintahan Islam, terutama dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Palestina mengalami masa stabilitas dan pertumbuhan budaya tuh. Di waktu itu juga, Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa dibangun. Itu semua
memperkuat spiritualitas umat Islam, dan kehidupan masyarakat multikultural pun tetap berjalan di sana. Ya, biarpun tetap ada tuh lapisan-lapisan otoritas yang baru. Fun fact-nya, biarpun Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa dibangun di masa pemerintahan Islam, dua tempat sakral itu gak cuma dipakai sama umat muslim aja loh. Dua bangunan itu berada di sebuah komplek yang jadi tempat suci bagi tiga penganut agama sekaligus, yaitu Muslim, Kristen, dan Yahudi. Komplek itu bernama Al-Haram Asy-Syarif. Nah, pada saat pemerintahan Muslim, terjadi perang salib di abad ke-11 dan 12. Saat itu, terjadi perang besar antara pasukan Muslim dan pasukan Kristen Eropa yang ingin merebut wilayah itu untuk mendirikan kerajaan Latin Yerusalem. Konflik antara pasukan salib dengan kaum Muslim berlangsung selama hampir 2 abad. Peperangan itu dimenangkan oleh pasukan salib, dan mereka berhasil menduduki wilayah Yerusalem untuk beberapa lama. Hingga akhirnya, di tahun 1187, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya berhasil merebut kembali Yerusalem. Meskipun mereka berhasil merebut kembali Yerusalem, Salahuddin Al-Ayyubi tetap mengizinkan umat Kristen untuk tinggal di situ, nggak nyuruh pergi ataupun ngebuang mereka karena mereka telah memerangi Islam sebelumnya. Setelah era itu, Palestina masuk ke dalam kekuasaan Mamluk dari Mesir, yang kemudian diambil alih oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1517 di bawah Kekaisaran Ottoman. Di masa itu, wilayah ini dijadikan sebagai bagian dari Provinsi Syam dan menjadi pedesaan yang relatif stabil, meskipun secara ekonomi agak terpinggirkan ya. Nah, ternyata Palestina itu termasuk ke dalam jalur sutra. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa klik link ya di atas. Jadi, selama ratusan tahun, tanah ini tetap menjadi rumah bagi umat Muslim, Kristen, dan Yahudi. Biarpun kekuasaannya berubah-ubah, semua kelompok ini hidup bersama dan menyebut tanah ini sebagai tanah yang suci, dan mereka hidup berdampingan satu sama lain. Memasuki abad ke-19, minat Eropa ke Timur Tengah itu semakin meningkat. Ditambah lagi dengan kekuasaan Ottoman yang semakin melemah. Inggris dan Prancis yang melihat celah itu langsung bermain politik kolonial tuh. Bersamaan dengan itu, gerakan Zionisme mulai muncul di Eropa sebagai respon terhadap antisemitisme yang semakin memburuk. Nah, masih ingat gak sama identitas diaspora yang tadi? Orang-orang Yahudi yang terbuang ke berbagai negara itu, mereka mulai mengiringi gerakan Zionisme bersamaan dengan politik kolonial di Eropa tuh. Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl mempunyai tujuan tuh. Tujuannya itu untuk mendirikan negara Yahudi di tanah yang mereka klaim sebagai warisan dari nenek moyang mereka, yaitu tanah Palestina. Nah, pada tahun 1917, Inggris mulai mengeluarkan deklarasi Balfour. Deklarasi itu untuk menyatakan dukungan terhadap pendirian tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Mereka melakukan itu tanpa mempedulikan orang-orang Arab yang sudah tinggal di sana selama berabad-abad. Setelah Perang Dunia ke-1, Kekaisaran Utsmaniyah pun kalah dan mereka terpaksa tuh memberikan sebagian besar kekuasaannya. Inggris yang jadi pemenangnya pun secara resmi nih mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengelola Palestina. Di dalam periode ini, imigrasi Yahudi meningkat dengan sangat drastis. Ketegangan dan kekerasan selalu muncul tuh di antara komunitas Arab dan Yahudi. Di waktu itu, Inggris yang ngelihat ini pusing banget mikirin gimana caranya untuk menyeimbangkan dua kepentingan ini. Pada tahun 1936 sampai 1939, pemberontakan besar-besaran dari Arab Palestina ke Inggris dan imigrasi Yahudi terjadi tuh. Tapi sayangnya, pemberontakan itu pun gagal. Tekanan internasional semakin menjadi-jadi. Inggris terus-menerus menekan agar Palestina segera diberikan ke Yahudi. Situasi ini mencapai puncaknya di tahun 1947 ketika PBB menyetujui rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, satunya untuk Arab dan satunya lagi untuk Yahudi. Tapi rencana ini ditolak oleh Arab Palestina dan negara-negara Arab. Dan puncaknya terjadi ketika Israel memproklamasikan kemerdekaan mereka di tanggal 14 Mei tahun 1948. Dan di saat itu perang besar pun terjadi untuk memperebutkan tanah Palestina. Nah, disinilah mulai terjadi peperangan antara Palestina dan Israel yang terus berlangsung hingga saat ini. Peristiwa demi peristiwa yang menyakitkan terus-menerus terjadi. Peperangan di tahun 1948 menjadi titik balik yang sangat menyakitkan bagi warga Palestina. Lebih dari 700.000 warga korbannya. Beberapa melarikan diri, diusir, dan banyak juga korban jiwanya. Semua itu masih berlangsung hingga saat ini. Puluhan desa dihancurkan, dan sebagian warga mengungsi ke Lebanon, Suriah, Yordania, dan Gaza. Peristiwa ini disebut dengan Nakba atau malapetaka. Di balik malapetaka yang terjadi bagi masyarakat Palestina, negara-negara Barat justru merayakan, mendukung, dan bahkan mengakui Israel
sebagai negara yang berdaulat. Yerusalem pun terpecah menjadi dua. Di bagian barat dikuasai oleh Israel, sementara di bagian timur, termasuk kota tua, dikuasai oleh Yordania. Rakyat Palestina pun sekarang menjadi pengungsi di tanah leluhur mereka sendiri. Pada tahun 1967, terjadi sebuah momen peperangan yang menjadi titik balik besar bagi sejarah modern Palestina. Karena dalam kurun waktu kurang dari seminggu, Israel berhasil mengalahkan koalisi negara-negara Arab. Di antaranya itu adalah Mesir, Yordania, dan Suriah. Perang ini dinamakan dengan Perang 6 Hari. In just 1 week in 1967, Israel decisively defeats 3 Arab armies in what would become known as the Six-Day War. Karena kemenangannya itu, Israel berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Di antaranya itu adalah tepi barat, dataran tinggi Golan, jalur Gaza, dan Sinai. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1948, Israel secara paksa berhasil menduduki wilayah yang diisi oleh mayoritas warga Palestina. Jerusalem. Israeli Prime Minister Levi Eshkol must be the proudest man in the world, especially when he entered into the Jordanian sector of Jerusalem and to stand before the Wailing Wall. Pendudukan ini jadi bencana besar bagi warga Palestina. Ratusan ribu warga Palestina kembali pergi mengungsi. Dan status hukum tanah yang diduduki Israel menjadi perdebatan panjang di PBB dan komunitas internasional. Biarpun Israel menyebut wilayah ini sebagai wilayah sengketa, tapi resolusi PBB 242 tetap menuntut Israel untuk mundur dari wilayah-wilayah tersebut. Tapi mungkin ini semua cuma gimmick, karena nyatanya sampai sekarang pun tepi barat dan Yerusalem Timur tetap dalam kontrol militer Israel. More than 66% of Gaza's population are refugees. Their story of forced displacement may have started when Israel was created in 1948. Di tepi barat, pembangunan pemukiman Yahudi pun dimulai. Pemukimannya itu terus berkembang sampai sekarang. Dan menurut Konvensi Jenewa keempat, pemukimannya itu melanggar hukum internasional. Tapi pemerintahan Israel ngeyel banget. Mereka bilang kalau tanah ini adalah tanah leluhur Yahudi. Sementara itu, di jalur Gaza dan tepi barat muncul ketegangan baru. Bukan cuma antar Palestina dan Israel aja, tapi juga antar faksi Palestina itu sendiri. Nah, di masa ini, rakyat Palestina membuat sebuah organisasi politik yang bernama Palestine Liberation Organization, atau singkatnya PLO. Organisasi ini dipimpin oleh Yasser Arafat, dan PLO itu bertransformasi dari gerakan bersenjata menjadi aktor diplomatik. Tapi, karena banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh beberapa fraksi, stigma terorisme jadi melekat di organisasi ini. Perang 6 Hari bukan cuma soal konflik militer aja, tapi juga jadi cikal bakal awal penanaman akar konflik geopolitik modern yang masih berlangsung hingga hari ini. Apa yang dulu disebut tanah Palestina, sekarang terpecah secara administratif, ideologis, dan militer. Oleh karena itu, rakyat Palestina terus-menerus kehilangan ruang hidup mereka, baik secara fisik maupun simbolik. Pada tahun 1987, rakyat Palestina di tepi barat dan Gaza melakukan aksi perlawanan pertama mereka, atau yang disebut dengan Intifada pertama. Perlawanan ini murni dilakukan oleh warga sipil yang bersenjata. Mereka itu cuma rakyat biasa aja, kayak pelajar, ibu-ibu, guru, dan lain-lain. Mereka semua itu lelah hidup di bawah penjajahan. Yang bisa mereka lakuin itu cuma ngelempar batu ke tank-tank Israel, dan juga memblokade jalan. Tapi, gerakan kecil ini berhasil mengujakan dunia, dan juga membuka mata banyak orang tentang realitas yang terjadi. Akhirnya, setelah konflik bertahun-tahun, di tahun 1993, Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat berjabat tangan di Gedung Putih. Mereka berdua menandatangani perjanjian damai antara PLO dan Israel. Perjanjian itu bernama Perjanjian Oslo. Dunia menyambutnya sebagai solusi awal dari konflik dua negara. Banyak orang yang percaya kalau ini adalah sebuah awal dari kemerdekaan Palestina. Tapi realitanya, tak semudah perjanjian damai yang ada di atas kertas. Pasca perjanjian Oslo, harapan justru terus memudar. Pemukiman Yahudi terus-menerus meningkat dengan pesat.
nggak pernah berhenti bertambah. Bahkan, tembok batas pun dibangun, yang bikin akses warga Palestina ke tanahnya sendiri jadi semakin terbatas. Dan ada juga Hamas. Mereka itu kelompok Islamis yang menentang Oslo. Mereka dapat banyak banget dukungan, terutama dari warga Gaza. Sementara itu, ketegangan antar faksi Palestina terus meningkat, antara Fatah yang cenderung sekuler dan Hamas yang cenderung ideologis. Intifada kedua pun pecah di tahun 2000. Kali ini jadi jauh lebih brutal. Bahkan, saking brutalnya, banyak warga Palestina dan pihak-pihak yang pro ke Palestina itu gak suka banget dengan caranya. Ya gimana gak ditentang? Waktu itu, sampai ngelakuin bom bunuh diri segala loh, yang banyak banget makan warga sipil sebagai korban jiwanya dari kedua belah pihak. Akibatnya, semua konflik ini memperkeruh kondisi dan merusak kepercayaan orang-orang sama proses perdamaian. Terus, Israel pun kembali menerapkan blokade ketat di jalur Gaza. Dan itu semua membuat warga Palestina semakin terisolasi dari dunia luar. Dalam 2 dekade terakhir, konflik ini udah kayak labirin yang gak ada ujungnya. Upaya perdamaian cuma jadi wacana aja, yang datang dan pergi gitu aja. Karena faktanya, yang terjadi sampai saat ini, kondisi rakyat Palestina itu semakin memburuk. Mereka kehilangan akses, harapan, tanah, dan bahkan nyawanya mereka sendiri. Yang mereka punya sekarang, coba identitas dan tekad untuk bertahan hidup di tanah yang semakin menyempit. Saat ini, konflik di Palestina itu jadi ajang turunnya martabat manusia. Di Gaza, lebih dari 2 juta orang hidup di bawah teror dan blokade total, dengan listrik yang terbatas dan air yang udah tidak layak untuk diminum. Di tepi barat, orang-orangnya pengen kerja, sekolah, berobat, dan lain-lain. Mereka itu harus lewat dulu pos pemeriksaan. Sementara itu, di Yerusalem Timur, rumah-rumah itu digusur untuk membangun pemukiman Yahudi yang baru. Guntur penyerangan di darat dan udara terus terdengar setiap harinya. Dunia menyaksikan, namun dunia juga diam. Beberapa negara mengakui kalau Palestina itu adalah negara yang merdeka. Tapi, mereka tidak punya kekuatan. Mereka tidak punya kekuatan untuk mendorong penyelesaian. Di sisi lain, negara-negara besar justru mendukung dan memperkuat Israel di sisi militer dan diplomatiknya. Rakyat Palestina sering banget disebut-sebut di dalam pidato politik. Namun, jarang jadi pusat kebijakan yang benar-benar berpihak. Narasi demi narasi terus terdengar. Bagi sebagian orang, Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan untuk bangsanya kembali dari pengasingan. Bagi sebagian yang lain, itu adalah tanah yang dirampas bagi mereka yang lahir dan hidup di sana selama berabad-abad. Di dalam dunia yang bising, suara Palestina seringkali dikaburkan oleh propaganda, media, dan orang-orang yang sudah lelah oleh konflik yang tidak berujung ini. Namun sejarah tidak akan benar-benar diam. Setiap generasi mewarisi luka, namun tetap mewarisi juga keberanian. Setiap anak-anak yang tinggal di kamp pengungsian, mereka tetap membawa buku sekolah. Para ibu akan tetap memasak dan menyulam bendera. Mereka mungkin tahu kalau mereka tidak akan melihat kemerdekaan di dalam hidupnya, tapi mereka tetap bertahan. Sebab, di balik semua reruntuhan ini, mereka percaya bahwa tanah ini adalah rumah mereka. Dan di sanalah letak kekuatan sejati Palestina. Bukan hanya pada klaim sejarah dan dukungan internasional, tapi pada tekad dan keberanian untuk tidak menyerah. Sejarah belum selesai, mungkin tidak akan pernah selesai. Tapi, selama masih ada yang mengingat, bertanya, dan menyaksikan, Palestina tidak akan pernah sepenuhnya menghilang. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jujur, gue berat banget nih bawain konten ini. Tapi kalau kalian punya saran konten, atau ada yang kurang dari konten gue, kalian boleh ya sharing di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di rapat tengah malam berikutnya.